Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan dibahas mengenai persiapan sebelum ASH materi aritmetika sosial kelas 11 matematika wajib. Khususnya kelas 11 1 dan 2, kita akan coba lihat telusuri seperti apa nanti persiapan untuk ulangannya. Dimulai dari nomor 1, kisi-kisinya gitu ya. Yang pertama adalah tentang bunga tunggal. Yaitu kita lihat di sini ada Kiki menabung di Bank Berkah sebesar 6.500.000. Ya. Lalu di sini katanya bunga tunggalnya adalah sebesar 9% per tahun. Berapakah besar bunganya setelah Kiki menabung ya 6 tahun. Jadi kita harus ingat kembali dengan rumus bunga tunggal. Nilai MN untuk bunga tunggal ya. Itu sama dengan M0 dikali 1 tambah BN atau N kali B. B itu adalah di sini persentase bunganya ya. Ada yang menuliskannya I, ada yang menuliskannya B, tergantung sumbernya gitu ya, tapi sama artinya ya. Ada yang menuliskannya 1 tambah I, N kali I, ada yang N kali B. Nah ini di sini N-nya adalah 6 ya. N itu periode waktunya karena sama-sama tahun ya. Baik persen bunganya maupun pertanyaan soalnya berarti N-nya 6, M0-nya 6.500.000. Kita masukkan nilainya, ini diketahui ditambah dikali 1 tambah N kali B, N-nya itu adalah 6, sedangkan persentase bunganya adalah 9/100 atau 9%. Nah ini dari 6.500.000 dikali ini 1 tambah 9 kali 6 itu 54/100. Ya, ini disamakan penyebut dulu gitu ya. Nanti jadinya adalah sama dengan 6.500.000 dikali ini kalau disamakan penyebut hasilnya 154/100 ya. Nah, ini nolnya yang ada di sini bisa disederhanakan ya. Ini habis nolnya dan masih 3 nol. Untuk nol yang ada 3 macam ini kita simpan dulu, kita hitung dulu nilai 154 kali 65. Karena di sini nggak boleh kalkulator, kita hitung manual 154 kali 65. 154 dikali 65, kita hitung sama-sama 0,20 ya. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 4 kali 6, 24. 6 kali 5, 30 tambah 2, 32. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. Ya. Ini kita jumlah. Ini 0. 7 tambah 4 itu 11. 10. Nah, iya. 10, 0, 10 ya. Berarti kalau ditulis dalam rupiah 10, 0, 10, 0, 0, 0 karena berarti ada 03 di belakangnya. Ya, jadi inilah jawabannya. Kiki akan mendapatkan besar tabungan setelah 6 tahun dengan bunga 9% per tahun adalah 10.010.000 rupiah. Seperti itu nomor 1 ya semuanya. Untuk nomor 2 pun juga masih menggunakan bunga tunggal. Di sini pengerjaannya adalah yang diketahui setelah 30 bulan tabungan rindu menjadi 1.087.500 dengan suku bunga tunggalnya 18% per tahun. Tentukan tabungan awal, berarti pertanyaannya mencari M0 ya. Nah, tadi di awal kita tahu kalau MN itu rumusnya di bunga tunggal adalah M0 ya kali 1 tambah NB. Nah, karena pertanyaannya M0 berarti nanti pindah ruas nih. 1 tambah MB-nya jadi pembagian gitu ya.
Berarti MN dibagi 1 tambah NB gitu ya. Nah, karena di sini 30 bulan, karena suku bunga tunggalnya per tahun, berarti 30 bulannya kita konversikan ke dalam tahun dulu. Kalau 1 tahun kan 12 bulan ya. Berarti 30 tahun dibagi 12 dulu, biar kita tahu dia 30 bulan itu berapa tahun gitu ya. Nah, saat dicek itu hasilnya adalah 2 tahun 6 bulan atau sama dengan 2,5 tahun gitu. Itu adalah N-nya ya. Kalau kita konversikan dalam tahun N-nya 2,5. Nah, berarti di sini kita masukkan N-nya 2,5 ya semua ya. Untuk mencari M0-nya ya. Berarti M2,5-nya di awal tadi tabungannya menjadi 1.087.500. 1.087.500 nanti dibagi sama 1 tambah N, N-nya tadi 2,5 karena kita dalam tahun kali 18% itu 18/100 gitu. Nah, ini berarti nanti kita hitung 1.087.500 dibagi 1 tambah, nah ini kalau dihitung 2,5 kali 18 bagi 100 itu adalah 9/20 ya. Ini tinggal dikecilkan aja ya semua pecahannya. Nah, di sini tadi kita samakan dulu penyebutnya kembali gitu ya. Yang ada di bawah penyebut dari 1.087.500 ya. Nah, ini yang bawah kalau kita samakan penyebut dia jadinya 29/20 ya. Berarti di sini kita operasikan dulu 1.087.500 dibagi 29. Nah, ini kalau dibagi dengan menggunakan cara seperti ini ya, semuanya nanti kalau manual 1.087.500 dibagi 29 gitu ya. Nah, 108 dibagi 29 kan 3. 3 kali 29 itu kan 87. Ini kita kurangi. Ini ini 7,5 turun ya. 8 kurang 7 1, 10 kurang 8 2. Nah, 217,5. Kita bagian depan dulu ya. 217 dibagi 29 itu adalah 203 dari 7 ya awalnya ya. 7 kali 29 itu 203 soalnya. Nah, kita kurangi lagi. Berarti di sini tinggal 14,5 ya. Nah, nanti 14,5 kita bagi sama 29 itu hasilnya 500 pas gitu ya. Nah, ini 14,5 lagi kalau dikurang 0. Nah, itu cara ngitung manualnya ya semuanya dengan bagian bersusun. Karena 37,5 hasilnya nanti jangan lupa setelah 37,5 kita kalikan lagi dengan 20 karena ada per lagi di bawahnya ya. Kalau dibagi-bagi lagi berarti artinya dikali langsung ke 20-nya. Nah, maka nanti jawabannya di sini tabungan awalnya Rindu adalah 750.000 rupiah. Ya, kayak gitu ya semuanya ya. Jadi tabungan awalnya Rindu sebelum mendapatkan uang sebesar 1.087.500 di bulan ke-30 setelah bulan 30 dengan bunga tunggal sukunya 18% per tahun itu adalah 750.000 rupiah. Itu nomor 2, semuanya caranya seperti itu untuk mencari bunga atau modal awalnya.
Sorry. Ya, oke. Ya, tadi udah Bapak tuliskan gitu ya pembahasannya untuk nomor 3 sekali lagi langkahnya sama dengan tadi ya. Jadi untuk pertama kalian masukkan dulu gitu ya nilai dari si M N yang nilai N-nya 43 tahun, lalu M0-nya 900.000 gitu ya. Dimasukkan nilainya masing-masing sudah diketahui kecuali B-nya ya. Persen bunga tunggalnya belum tahu berapa, sehingga nanti di sini kalian harus memasukkan dulu tadi menghitung dulu gitu ya atau dikecilkan dulu antara MN dan M0 nih ya. 1.104.000 dibagi 19.000 ya di pindah ruas. Nolnya coret, ini kita kecilkan bagi 12 aja semua jadi 92/75. Tinggal 1 tambah 4/3B. Nah, satunya itu nanti pindah kiri gitu ya, jadi minus 1 ya. Nah, minus 1 tambah 92/75 itu kalau dikurangi atau disamakan menyebut hasilnya 17/75 adalah 4/3B. Nah, nanti tinggal pindah ruas 4/3-nya jadi dibagi ya antara 17/75 dengan 4/3 itu sendiri. Nah, waktu di SD dulu kalau dibagi sama 4/3 dibalik ya. Jadi 17/75 dikali 34 akan dapat 17% di akhir jawabannya. Ya, seperti itu semuanya untuk nomor 3. Ya, selanjutnya nomor 4 sampai dengan 7 membahas tentang bunga majemuk di mana di sini Aldo menyimpan uang di bank sebesar 30.000 dengan bunga majemuk 13% per tahun per semester, maaf. Tentukan besar uang Aldo setelah 6 tahun. Berarti di sini kita harus ingat kembali dengan rumus bunga majemuk yaitu MN sama dengan M0 kali 1 tambah B atau I ya, tergantung simbol di rumusan majemuknya gitu ya, karena sama aja artinya antara B dan I. Jadi artinya persentase bunga gitu ya, pangkat N. Nah, ini rumusnya dari bunga majemuk, tinggal nanti kita tetapkan di sini. Untuk nomor 4 itu dia berarti M6 ya. M6, nah, tapi ya tadi 6 tahun. Sedangkan bunganya 13 per semester. Eh, 13% per semester. Nah, kalau misalkan 13% per semester, ya, berarti 2 semester kan setahun ya. Nah, karena 6 tahun, 1 tahun itu 2 semester, berarti kalau 6 tahun itu jadinya M12. Tuh ya. Jadi kita di sini menggunakan M12 karena suku bunga majemuknya di situ adalah 13% per semester. Berarti M12 ya. N-nya bukan 6 tapi 12 karena per semester lihat. 6 tahun kali 2 dulu gitu ya. 6 tahun kali 2 semester. Jadi jawabannya nanti 12 semester. Nah, ini M12 berarti M0-nya di soal 30.000 dikali 1 tambah ini nih. Ya, B-nya kan 13% ya. Berarti masukkan 13% di sini, pangkat N-nya 12. Nah, kalau itu manual nggak mungkin ya. Banyak sekali pangkat yang harus kalian kerjakan. Jadi ada alternatif lain yaitu sudah disediakan tabel di sini ya. Tabel di mana kita lihat ada bunganya, persentase bunganya ada N waktunya. Tergantung waktu yang dijalankan. Karena waktu di sini dijalankan adalah semester. Dan tadi kita pakai N 12 ya, 12 semester atau 6 tahun. Berarti yang dipilih N-nya adalah 12 tentunya gitu ya. Yang dipilih 12 N-nya karena kita konteksnya dalam semester. Yang 12 ini ya berarti ya, yang baris ketiga N-nya 12. Dan kita lihat bunga majemuknya 13%. Nah, 13% itu yang ini nih. Nah, ini ya. Berarti bunga nilai dari 1 tambah 13% pangkat 12 itu yang ini ya. Yang 4,3345. Nah, jadi kalian nggak perlu ngitung manual sampai dengan 12 faktor ya kebanyakan. Jadi sudah disediakan tabel, tinggal masukkan aja nilainya itu 4,3345 gitu. Nanti tinggal kali sama 30.000 ya.
Nah, ini kalau dikali 30.000 itu hasilnya kalau kita hitung adalah 130.035 rupiah. Gitu. Tapi ingat ya, hitungnya manual, nggak boleh pakai kalkulator. Kalau hitung manual, berarti ini 4,3345-nya itu dibikin per belakang koma dan 4 angka, berarti per 10.000 ya. Berarti nanti 30.000 gini ya nulisnya. 30.000 dikali 4,3345 dibagi 10.000. Nah, pas banget ada 4 nol coret. Nah, tinggal kali deh. 4,3345 dikali 3. Nah, kita cross check nanti ini 15. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10 lagi. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Nah, itu cara manualnya ya tanpa kalkulator. Jadi jawabannya 130.035 rupiah setelah menyimpan uang di bank selama 6 tahun dengan bunga 3% per semester. Ya, seperti itu nomor 4 semuanya. Untuk nomor 5, Sinta menerima pesangon 80.000 dan berniat untuk menginvestasikannya. Datang ke bank, mendapatkan penawaran investasi gitu ya dengan bunga majemuk sebesar 1,2% per triwulan. Tentukan besar investasi Sinta setelah 3 tahun 9 bulan. Nah, karena 1 tahun itu senilai dengan 4 ya. 4 triwulan karena 1 triwulan itu dia 3 bulan. Berarti kalau misalkan setahun, berarti tinggal dikali ini aja ya. Atau 12 bagi 3 bulan, berarti 4 triwulan. Nah, dari setahun ke 3 tahun itu kan berarti nambah kali ini ya. Kali 3 ya. Berarti 12 triwulan kalau 3 tahun. Karena 1 tahunnya itu tadi 4 triwulan gitu ya. Berarti kalau 3 tahun 12 triwulan. Ya. Nah, sekarang untuk 3 tahun 9 bulan. Kalau 3 tahun 9 bulan berarti dia nambah 3 periode lagi ya. Tapi gak sampai 4 tahun. Berarti dia cuma sampai 15 aja. Kalau 4 tahun kan 16 triwulan ya. Dari 4 kali 4. Nah, karena hanya sampai 9 bulan, 3 tahun 9 bulan itu 15 triwulan. Berarti ini sebagai N-nya. Nah, semuanya ya. 15 ini adalah N-nya. Ini M0-nya 80.000. Tinggal masukkan aja ke rumus tadi ya. Yang bunga majemuk. Berarti di sini M15. M0-nya 80.000. Dikali 1 tambah B-nya 1,25% pangkat 15. Nah, ini bisa kita cek di tabel aja hasil dari 1 tambah 1,25%-nya lalu dipangkat 15. Nah, kita cek dulu di sini cara membacanya nanti kalian tentunya harus punya ya tabelnya ya, tabel dari bunga majemuk ya. Nah, ini cara bacanya nanti kita lihat nilai dari 1 tambah 1,25% pangkat 15 ya. Berarti yang dilihat semuanya adalah 1,25% di tabel halaman pertama ya. Dengan N-nya 15 berarti yang ini nih ya. 1,25%, N-nya 15 berarti yang ini nih. 1,2048 ya. 1,2048. 1,2048. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari tabel ya. Ketika kita hitung 1 tambah 1,25% ya, lalu pangkat 15 ya, hasilnya adalah 1,2048. Nanti 1,2048 ini kita kalikan dengan 80.000, maka hasilnya nanti adalah sekitar nilainya 96.384 rupiah ya. Jadi seperti itu untuk pengerjaan nomor 5, besar investasinya Sinta setelah 3 tahun 9 bulan atau 15 bulan adalah 96.384 rupiah. Ya, itulah cara nomor 5 semuanya. Sedangkan nomor 6 ini sama dengan tadi ya, menggunakan majemuk di mana N-nya di sini. Nah, hati-hati caturulan ya. Setahun itu dia 3 caturulan. Kenapa? Karena 1 caturulan itu 4 bulan. Berarti di sini kalau setahun 4 bulan tuh sama aja dengan M5 ya. M5. M4 ya.
Karena kalau 4 cat bulan itu sama dengan 4 kali 4 bulan berarti 16 bulan. Nah, 16 bulan itu kan berarti setahun 4 bulan ya. Mas, satu tahun itu 12 bulan. Nah, berarti kalau 16 bulan itu adalah 4 cat bulan karena satu cat bulannya adalah 4 bulan. Berarti M4 sama dengan, nah masukkan tadi modal awalnya di sini pesangonnya adalah 40.000 dapat ya. 40.000 dapat dikali dengan 1 tambah B. B-nya 5,5% pangkat 4. Nah, tinggal cek aja yang pangkat 4 ya semuanya. 1 tambah 5,5% pangkat 4 itu nilainya 1,2388 kalau di tabel ya. 1,2388. Nah, tinggal dihitung aja ini berapa ya. Setelah kita lihat tabel tadi 1 tambah 5,5% pangkat 4 itu dia hasil tabelnya tadi udah kita cek ya. Itu hasilnya adalah 1,2388. Nah, 1,2388 ini kita kalikan dengan 40.000, maka hasilnya nanti adalah kurang lebih sebesar 49.552 rupiah. Ya, itu ya semuanya. Langkah nomor 6, ingat sekali lagi ini menggunakan kalkulator ngitungnya tadi ya, sudah diajarkan di contoh sebelumnya ya. Ini per 10.000, nanti 0 belakang coret, berarti kalian tinggal ngaliin aja 12.388 dengan 4-nya aja kaliin biasa gitu ya. Kalian biasa 8 kali 4 32, 4 kali apa 32, 3, 35 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga betul hasilnya 49.552 rupiah. Ya, itulah cara nomor 6 semuanya tentang bunga majemuk tadi ya. Seperti itu. Nomor 7 ya di sini tentang pinjaman ya. Ada 4% suku bunganya per bulan dikenakan setelah 2,5 tahun pinjaman tersebut menjadi kurang lebih 1.297.360. Tentukan besar pinjaman awalnya. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan rumus majemuk tadi ya. Tapi karena kita pakai tabel, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Karena mencari M0 ya, karena tabungan awal atau pinjaman awal yang belum diketahui, berarti kita menggunakan rumus M0 sama dengan MN kali 1 tambah B pangkat min N. Berarti nanti kalian nanti melihatnya tabel kedua ya, halaman kedua di tabel yang sudah diberikan kemarin gitu ya. Nah, ini MN-nya kan 1.297.360. Nah, tinggal lihat tabel ya. Tabelnya itu ketika N-nya adalah, nah ini karena bunga muka per bulan, berarti 2,5 tahun kita ubah ke bulan dulu ya. 2,5 tahun itu kalau bulan 30 bulan ya. Nah, berarti N 30 ya. N-nya 30 min 30 gitu ya nulisnya. Nanti kita langsung lihat tabelnya ya. Tabelnya ada di halaman kedua. Nah, pasti lihat nanti ketika persentasenya kan bunganya 4% ya. B-nya kan 4%. Kita ganti dulu B-nya 4%. Ya. B-nya 4%. Ya. B-nya 4%. Ya, cari yang B-nya 4% atau I-nya 4% dan N-nya 30 di tabel halaman kedua. Ya, di tabel halaman kedua ketika N-nya 30 dan persentasenya adalah 4%. Nah, di sini kalau kita lihat dia nilainya kalau 4% dan N-nya 30 itu adalah 0,3832. 0,3832. Iya, gitu ya. Nah, ini kalau mau dibulatkan boleh, boleh saja ya. Jadi nggak mesti harus 5 digit ya. Sudah pernah disampaikan di kelas, jadi boleh dibulatkan ke setidaknya dua ini ya, dua desimal terdekat ya. Kalau mau dibulatkan berarti jadi 0,31 boleh gitu ya. Boleh seperti itu ya. Nanti kalau diulangan boleh dibulatkan ke 0,31 nggak masalah ya. Yang penting kasih keterangan nanti ini adalah hasil pembulatan gitu ya. Dikasih keterangannya nanti ya, pembulatannya nanti dikali sama 1.297.360. Ya, ini kebetulan angkanya agak gede dikit ya.
Di sini 12976.360 kita kalikan dengan 0,832. Nanti hasilnya adalah sekitar 400.000 rupiah jawabannya. Ya, ini tabungan awalnya ya. Dari si pinjaman tadi ya. Yang membalikannya sebesar 1.297.360. Sedangkan pinjaman awalnya segini ya. Karena kan bunga nanti makin nambah ya tadi ya. Semakin nambah per bulannya. Ya, itu kalau tidak dibulatkan ya. Kalau dibulatkan ya hampir mirip lah ya. Kalau tadi pakai bulatan nilainya 402.000. Nggak masalah ya, beda dikit ya. Ini juga dianggap benar jawabannya kalau misalkan tadi kalian membulatkan ke 0,31. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya sekitar 400.000 rupiah semuanya jawabannya untuk nomor 7. Seperti itu. Ya, untuk nomor terakhir, nomor 8. Ini tentang anuitas ya. Anuitasnya per 6 bulanan dengan suku bunga 6%. Harga sepeda motornya 8 juta. Gitu ya. Dengan suku bunganya adalah sekali lagi 6% gitu ya. Nah, kita tinggal lihat tabel ya. Tabelnya sudah di halaman terakhir semuanya. Jadi kita pakai tabel di sini ngelihatnya buat ngitung anuitas ya. Kita hitung anuitas dulu di sini. Nah, perhatikan baik-baik juga ya. Di sini kita lihat dia kredit motornya selama 4 tahun 6 bulan. Berarti kalau 4 tahun 6 bulan dia periodenya ini kan 6 bulan ya. Setahun itu kan berarti 2 kali bayar. Berarti kalau 4 tahun 4 kali 2 8 kali bayar tambah 6 bulan berarti 9 kali berangsur ya. Berarti dia 9 kali angsuran ya semua ya. Kayak gitu. Si Ibu Jessica ini dia akan menyicil sebanyak 9 kali. Gitu ya. 9 kali dinyicil dari 6 bulan pertama sampai dengan 4 tahun 6 bulan gitu. Nah, berarti di sini anuitasnya A ya, anuitasnya itu kita anuitas yang periodenya itu 9 berarti ya. Nah, berarti nanti di sini MA rumusnya adalah M0 ya, ini anuitas dikali 1 per sigma I sama dengan 1 sampai 9 gitu ya. Dari ininya 1 tambah persennya 6% ya, 6% pangkatnya 9. Nah, gitu ya. M0-nya di sini adalah 8 juta. Tulis 8 juta. Nah, ini tinggal di tabel ya. Ini ada di tabel anuitas yang kurung satu kurung ini semua ya. Yang satu kurung ini semua sudah ada di tabel ya. Ya, sudah ada di tabel, tinggal lihat aja ya. Yang nilai N-nya 9 dengan bunganya 6% itu nilainya adalah di sini kalau kita lihat N-nya 9 bunganya 6% itu 1,470222. 1,470222. Nah, ini boleh dibuatin ya. Boleh dibulatkan pada satu ulangan ya. Kedua angka belakang desimal terdekat. Ya, gitu. Tapi kalau nggak mau dibuatin pun nggak masalah ya. Kalau nggak dibuatin dia nilainya adalah 11.761.776. Sorry. Bentar. 8 juta kali 1, ya 472.222. Ya. Eh ya 6% ya. Ya 6% nilainya. Oh iya, sorry saya lihat. Ini bukan 1 koma ya, tapi ketika N9 itu 0 koma ya, sorry kok 1 koma ya. 0 koma ya ini ya, 0,1 gitu ya, 147 gitu ya. 0,1470222 ya. Coba kita hitung ulang ya. 0,1470222 itu hasilnya 1 juta 176.000
107,6. Nah, ini ya. Kalau ini nggak dibuletin ya. Kalau dibuletin tadi boleh jadi 0,15 boleh ya. Jadi kalau dibuletin berarti nanti jadi 8 juta. 8 juta dikali, ini unitasnya ya, 0,15. Ini kalau dibulatkan ya, itu hasilnya 1.200.000 ya. Agak bedanya sekitar 3.000 nggak masalah ya. Karena Bapak sudah bilang tadi boleh dibulatkan kalau kesulitan angkanya ya nggak masalah. Jadi 1.100.000 itu mendekati 1.200.000 ya. Itu kalau dibulatin. Oke. Yang A ya semuanya. Yang B sekarang. Yang B itu besar bunga pada angsuran pertama. Nah, berarti B1 ya. B1 itu adalah M0 kali persentase B di awal tadi ya. Dimana M0 8 juta ya. 8 juta dikali 6% berarti 6/100. Nah, ini kalau dihitung nolnya coret ya 2. 6 kali 8 48 ya. Nolnya ada tuh 2 3 4 tuh 2 3 4. Ya, berarti nilainya untuk bunga pertamanya ya, bunga di angsuran pertama besar bunganya 480.000 gitu. Nah, nanti buat jawab yang C ya. Buat jawab yang C besar angsuran pertama, kalau angsuran pertama itu adalah rumusnya anuitas dikurang B1 ya. Nah, di mana anuitasnya di sini tadi nilainya kalau kita nggak pakai pembulatan 1.176.177,6 gitu ya dikurang 480.000 gitu ya. Nah, itu nilainya adalah kita hitung dulu ya tadi 1.176.177,6 dikurang 480.000 hasilnya adalah 696.177,6 ya. Ini kalau tanpa bulatan ya. Silakan dibuat latihan dicoba sendiri kalau yang bulatin tadi ya semuanya ya. Ya, seperti itu untuk yang C-nya ya. Nah, yang D-nya besar angsuran keempat. Nah, ini rumusnya nih ya. Jadi untuk yang D, kalau A4 itu atau besar angsuran keempat, itu rumusnya adalah A1 kali 1 tambah 6% B-nya tadi di awal. Pangkatnya 4 min 1 ya. 4 kurang 1 kan 3 ya. Nah, A1-nya kan tadi angsuran pertamanya 696.177,6 gitu ya. Nah, dikali ini bisa ada tabel ya. Nah, tabel yang dilihat untuk yang D itu tabel bunga majemuk ya. Sekali lagi yang D itu yang dilihat lihat yang D ya. Ini adalah tabelnya tabel majemuk bukan anuitas lagi ya. Majemuk yang ada di halaman pertama. Jadi nggak perlu ngitung sampai 3 kali faktor. Langsung aja kita lihat dia 6% ketika N-nya 3. 6% N-nya 3 itu 1,1910. Sekali lagi ini boleh dibulatkan ya ke dua desimal terdekat ya. Boleh dibulatkan. Kalau 1,1910 itu boleh jadi 1,19 nggak apa-apa ya. Oke. Yang penting dibulatkan ke pembulatan terdekat. Nah, dikali sama A1 angsuran pertama, maka angsuran keempat nanti si Ibu Jessica ini membayarnya 829.147,52 kurang lebih seperti itu ya. Itu yang D angsuran keempat ya membayarnya sebesar 829.147. Itu kalau tanpa pembuatan nanti ya di awal ya. Nah, itu yang D, yang E tinggal cari juga angsuran ketujuh ya. Ini dihapus dulu yang tadi. Nah, angsuran ketujuh berarti tinggal dihitung aja dengan rumus yang sama ya. Tinggal ganti angka aja jadi A7. A1-nya tadi 696.
Ya. 696.177,6 gitu ya. Dikali sama, nah kita lihat 1 tambah 6%-nya pangkat 7 kurang 1 itu 6 ya. Oke. Ya, kita lihat dulu berapa hasilnya nanti. Nah, berarti 696.177,6 dikali sama di tabel ya tadi ya 6% dengan N-nya adalah 7 kurang 1 itu 6. Nah, A7-nya biar bisa cari nanti berapa nilainya ya kayak gitu. Dari 6%, 7 kurang 1, 6. Nilainya adalah 1,4185. 1,4185. Itu kalau N-nya 6. Karena 7 kurang 1. Walaupun dia bertanya A7 kan kurang 1 ya rumusnya ya. Kayak gitu. Ya berarti 1,4185. Nah ini 1,4185 ini kita kalikan dengan angsuran pertama tadi ya, 696.177,6. Nanti kalau dikaliin itu hasilnya adalah sebesar 987.527, sekian 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 ya. Nah, itu A7-nya semua. Ya, itu sampai E ya semua ya untuk pembahasannya tinggal jawab sisa pinjaman nih ya. Sisa pinjaman setelah angsuran pertama dan setelah angsuran kedua. Ya. Nah, ini dihapus dulu tadi yang sebelumnya, yang sebelah sini aja kali ya dihapus. Yang kanan. Iya. Nah, ini selanjutnya adalah kita akan melihat untuk nomor G dan F ya. F dulu. Sisa pinjaman setelah angsuran pertama ya, F ya. Berarti S1 ya. S1 itu rumusnya adalah M0 dikurang A1. Tadi modal awalnya di soal 8 juta dikurang A1 berarti 8 juta dikurang 696.177,6 ya semua. Nah, tinggal dihitung nanti ya 8 juta dikurang 696.177,6. Berarti besar sisa pinjamannya tinggal 7.303 ya. 7.303.822,4. Ini sisa pinjamannya setelah dibayar angsuran pertamanya gitu ya. Nah, sedangkan sisa pinjaman setelah angsuran kedua itu rumusnya adalah S2 sama dengan X1 kurang A2 ya. Nah, kita tinggal cari A2 nanti ya semuanya. Karena S1-nya tadi udah ketahuan nilainya adalah 7.303.822 gitu. Oke ya, sekali lagi rumusnya tadi S2 sisa pinjaman setelah angsuran kedua yaitu S1 kurang A2. Nah, S1-nya kan tadi 7 juta sekian-sekian ya. 7.303.822,4 dikurang A2. Nah, tugas kalian cari A2 dulu ya. Nah, A2 bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini ya, yang kita coba tulis di kanan aja ya, biar gampang. Di kiri, sorry. Yang ini dihapus dulu. Ya. Nah, ini hasilnya nanti untuk yang nomor 8, yang bagian G, ya, A2-nya kita cari dulu. A2 bisa pakai rumus A1 kali 1 tambah B-nya 6%, pangkatnya 2 kurang 1. Nah, ini bisa hitung manual ya. A1-nya tadi nilainya 696,
177,6 gitu ya. Dikali, nah ini kalau mau ngelihat tabel pun juga bisa ya. Yang dilihat adalah 6% dengan N-nya 1 berarti ya. Karena kan 2 kurang 1 itu kan 1 ya. Bukan 2 yang dilihat tapi 1. Yaitu 1,06. Nah gitu ya. Dah tinggal kaliin aja ya. 1,06 dikali sama 696.177,6. Ini hasilnya nanti adalah 737.948,26 ya. Itu angsuran keduanya tadi ya yang udah kita lihat dia membayar segini 737.948. Nah, tinggal kurangin dengan yang S1-nya gitu ya. Jadi ntar 7303 gitu ya. 7303.822,4 dikurang A2-nya 737.948,26. Jadi hasilnya nanti adalah untuk sisa pinjaman kedua sekitar 6.565.874,14. Ya, oke. Ya, itu jawabannya ya. Untuk sisa pinjaman kedua 6.565.874 rupiah. Setelah tadi S1-nya dikurang sama A2. Nah, A2-nya adalah ini tadi ya, 737.940,26 rupiah. Gitu. Ya, baik itu dulu untuk semuanya ya. Sekali lagi nomor 8 tadi yang bagian A anuitas. Ya, kalian menggunakan tabel anuitas hitungnya. Sedangkan untuk yang nomor D gitu ya tadi ya, besar angsuran keempat, besar angsuran ketujuh, atau A2 tadi di nomor G, itu pakai bunga majemuk ngecek tabelnya gitu ya. Baik, semoga sukses semua ulangannya tentang bunga. Ingat sekali lagi, kalau bilangan desimal khususnya nomor 8 ya, itu bisa menggunakan pembulatan 2 angka belakang koma, jadi nggak usah sampai panjang lebar. Ya, karena sudah izinkan untuk koma-komanya dibulatkan sampai 2 belakang lah setidaknya ya. 2 belakang angka koma ya, desimalnya begitu. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan di pembahasan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya untuk ulangan ini.